siklus ya. Iya. Antara 5 sampai 7 tahun itu pasti naik lagi. Lobot akan naik Naik lagi lagi. prediksi Om Sanda. Ya. Dan itu memang sejarahnya begitu. Selalu ada siklus naik turun. Dan sampean percaya nggak ya nggak bisa naik dan turun. Sesuatu yang salah kalau ditutupi itu jadi pembodohan. Ya kan begitu ya. Iya. Secara umum sudah bagus. Oke. Ya. Cuman masih perlu ada yang sedikit dikoreksi. Iya. Ya, artinya apa? Entah itu dibaca sebuah kritik atau apapun itu, Iya. yang jelas untuk membangun. Iya, betul. Jadi masih ada sesuatu yang perlu dibenahi lagi lah. Ya. Kira-kira ada yang bisa disebutkan mungkin salah satunya? Jadi secara persentase, Nah, setelah berapa persen, perawatan berapa persen untuk menjadikan burung itu supaya Jadi burung bagus. dari trotol ke dewasanya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Slamet Harjo, owner Gudang Murai Kemayoran. Hari ini guys, gak nyangka banget ketemu guru saya secara online ini guys. Halo Om Sanda, Ya. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh. Sehat. Padahal udah lama nih guys, ingin ketemu Om Sanda. Gak sengaja hari ini ketemu di lapangan Masterpiece Arena. Ya. Baik, ngomong-ngomong nih Om Sanda, datang ke Masterpiece Arena nih dalam rangka apa Om Sanda? Ya, yang jelas silaturahmi. Yang jelas silaturahmi. Terus juga ya namanya orang burung pasti ganteng burung lah ya. Iya dong. Karena semalam aku lihat live streamingnya Om Sanda lagi di bis tuh, nyiapin jagoannya banyak, Iya. dan bersama anak kecil itu siapa Ya, itu Om si Sanda? Jalu. Si Jalu. Ya. Oh, itu anggota tim Om Sanda ya? Ya. Keren juga itu. Hari ini gimana Om Sanda? Burungnya ada yang jalan nggak? Terus terang hari ini kayaknya burungnya pada tidur ya. Oh. Jadi gini. Untuk 4 murai yang dibawa ya, yang masuk itu untuk murainya ada 2. Ya. 2 mulai. Ya. Dewasa Terus apa muda? Dewasa bisa dibilang junior ya, karena masih umur di bawah 2 kali urakan. Di bawah, artinya Iya. dia belum 2 kali urakan. Iya, iya. Nah, 1 burung baru dapat di hari Rabu. Jadi Jalu dapat itu burung di Lapres di hari Rabu kemarin juara. Iya. Ya, hari ini dibawa. Masuk tadi? Nggak masuk. Nggak masuk? Yang nggak masuk lah. Ya kan. Burung jelas capek ya kan Iya. ya. Cuman untuk yang lain itu kerja bagus. Cuman di sini juga banyak burung bagus. Yang 2 itu juara 1 tadi di tiket 22 yang mulai dewasa berarti? ya? dewasa. Wah, Terus sama juara 1 sama juara 3 tadi. hari ini ada nurunin ternakan sendiri nggak Om Sanda? Nggak ada, belum. Nggak ada ya? Jadi ternakan saya yang paling tua itu masih umur, yang saya pelihara sendiri ya, itu masih umur 8 bulan. Tapi kalau untuk yang di luar, Iya. ya, yang di luar itu sudah artinya menjelang mabung pertama. Karena seingat saya pertama kali produksi itu tanggal 26 Agustus tahun lalu. Iya, Artinya belum ada 1 tahun kan. Ya Betul, gitu. betul. Jadi kalau yang di luar alhamdulillah testimoni Laporannya dari bagus teman-teman bagus ya. Terus yang ada di 2 di rumah saya itu yang pernah saya bikinkan konten burung saya panen, baru aja saya panen. Iya. Waktu itu saya panen itu sudah kena napas. Pada umumnya peternak menangani kasus burung seperti itu lewat. Iya. Nangkring aja lewat kok. Iya. Ya kan? Itu masih umur 7 hari saya panen itu kena napas. Pas itu mangap-mangap gitu? mangap-mangap. Oh. Nah, terus coba saya obati sampai umur 2 bulan. Jadi proses kedua bulan itu lebih intens lagi. Kalau di umur-umur kecil itu saya obati dia kan pakai antibiotik ya. Antibiotik untuk manusia nih? Saya ada produk sendiri. Apa itu? Macfol B. Macfol B. Kan ada 2 jenis ya. Oke. Ini lebih ke sebenarnya segmennya ke arah burung yang bermasalah serak. Jadi ada 2, 1 B dan 1 P. P itu untuk parasit, B itu untuk bakteri. Karena permasalahan burung serak itu juga tidak terlepas dari kedua jenis ini gitu ya. Nah, cuman kalau untuk khususnya yang B itu juga bisa untuk jadi antibiotik penyebaran seperti mana bakteri-bakteri ya, virus dan bakteri itu. Awalnya saya kasih itu.
Nah, mulai dia tidak mangap lagi karena dia suaranya serak, menurut saya belum sempurna, saya suntik. Nah, burung itu akhirnya jinak. Iya. Burung itu jinak. Sekarang itu jinak. Itu saya bikin konten yang judulnya manfaat pengembunan malam untuk murai batu muda itu ya. Iya. Itu burungnya. Oh. Sudah 4 kali ini saya coba di gantangan. Itu juga ada videonya, di short juga ada. Itu kerjanya kalau kata siapa Haji Tarmin tuh katanya kayak Pangestu katanya kerjanya. Kerjanya kerjanya dia itu burung selalu ke satu. Saya bang. Nah, itu saya punya adiknya lagi. Pas karena saya membaca di situ, saya kan orangnya selektif ya. Saya itu lihat kandang ternak kok udah ada mangap, ini berarti artinya ada penularan penyakit di sini. Saya sterilkan, saya ambil tuh telurnya, saya semprot. Nah, itu juga ada di konten waktu itu ya. Yang saya kalau ini anak nanti netas, saya akan kasih nama Golden Boy. Oh. Ya kan? Itu anaknya ada hari ini. Kalau itu belum aku coba. Cuman kalau untuk karakter insya Allah bagus. Om Sanda punya berapa kandang ternak sih? Saya ada 3. Di Tulungagung ya? Di Tulungagung. Okay. Di Tulungagung. Nah, gimana nih Om Sanda? Penilaian Om Sanda tentang penjurian PMM hari ini? Sistem penjuriannya terus terang ya, saya harus bicara terus terang. Betul. Karena sesuatu yang salah kalau ditutupi itu jadi pembodohan, ya kan begitu ya. Iya. Secara umum sudah bagus, ya. Okay. Cuman masih perlu ada yang sedikit dikoreksi, ya. Artinya apa? Entah itu dibaca sebuah kritik atau apapun itu, yang jelas untuk membangun. Iya, betul. Jadi masih ada sesuatu yang perlu dibenahi lagi lah. Ya. Kira-kira ada yang bisa disebutkan mungkin salah satunya? Saya yakin teman-teman PMM paham. Ya gitu ya. Apa maksud saya? Teman-teman PMM pasti paham. Ya, jadi itu sih. Kalau secara umumnya oke lah. Overall bagus ya. Bagus lah. Ya saya lihat juga ya sistem penjurian terbuka. Ya. Kita bisa melihat mana yang ajuan juri ya. Ya sekarang kalau kita bicara mana yang lebih bagus, saya sikapi dunia burung ini kan dinamis Om. Betul. Ya kan? Iya. Saya dari itu anak saya, itu kebetulan itu anak saya. Oh, yang cewek ya? Nah itu anak saya. Dimanapun saya ada datang ke lomba burung itu pasti ada anak saya cewek itu. Iya. Begitu sama juga dengan sewaktu saya kecil. Iya. Jadi bapak itu sewaktu saya kecil segitu itu udah diajari, nah enaknya mau diajak suasana burung. Oh. Sampai saya di SMP itu punya burung murai. Dan waktu itu kalau dibilang burung murai itu tidak semudah sekarang. Betul. Karena nggak ada di kios. Iya. Burung murai itu adalah satu burung yang peliharanya orang bicara itu sultan. Sultan gini, arti sultan itu begini, bukan hanya harganya yang mahal, tetapi belinya di mana itu yang bikin mahal. Betul. Gitu loh. Dan dulu itu. perawatannya juga susah karena dulu jangkrik masih gak ada yang jual. Nah, itu Terus kalau harus saya cari sendiri. dulu itu waktu saya kalau mau kasih jangkrik gitu ya, itu harus cari ke sawah. Waduh. Jangkrik alamnya itu yang masih segede gini-gini tuh. Iya. Clearing dulu tuh gede-gede di sawah itu di bekas panenannya padi. Itu di situ dulu. Iya, dulu. Aku juga ingat sih sempat pamanku juga gitu. Dia tiap sore ke sawah, jauh dari kota, cari apa itu ya? Binatang yang masuk ke tanah tapi bukan jangkrik, apa dulu lupa. Orang-orang ya? Iya kayaknya. Iya, betul. Ya, itu juga jadi makanannya dulu ya. Iya. Nah, dari perjalanan itu semua saya melihat dunia burung ini tuh dinamis. Betul. Terus berkembang. Iya. Yang tadinya seperti mana kita mungkin kalau Om tahu di burung mungkin waktu era lakbetnya rame. Begitu ya? Ya pengertiannya begitu. Iya. Sebelum itu juga kan masih banyak era. Iya. Dulu pernah ada era Wambi yang rame. Oh. Ya. Anis merah yang saya tahu dulu. Wambi sebelumnya. Wambi itu kalau udah bicara tentang timnya gudang garam, wah itu nggak ada terkalahkan Om. Iya. Setelah Wambi, Anis Kembang dulu. Baru Anis Kembang apa? Nah, Anis Kembang dulu. Iya. Dulu itu setahu saya 97 atau 95. Bapak itu beli tangkapan hutan itu harganya 750.000. Anis Kembang. Anis Kembang. Iya. Nah, terus baru ke Anis Merah. Oh. Bahkan dulu cucak hijau
dengan levelnya dengan cucak ranti, itu malah yang dilombakan cucak ranti dulu. Zaman ada lomba decu dan keledean. Oh iya. Gitu. Setelah itu saya masih ada kok trofi cak ranti itu masih ada. Saya ada. Ada lombanya ya. Ada lombanya dulu. Nah, setelah itu barulah burung-burung ya. Sekarang kan kayak keledean udah mulai hilang. Iya, iya. Decu jelas sudah dari dulu hilang. Akhirnya mungkin ada pun kelasnya campuran. Nah, setelah itu adalah timbullah kelas-kelas yang lain. Ya, kacer tuh dulu juga pernah naik, terus akhirnya turun. Iya. Lagbet itu sendiri juga pernah naik. Iya. Karena saya dulu beli lagbet itu pernah satu pasang di tahun 2003 harganya 2,5 juta. Iya, betul. Di 2006 ya di 2006 itu sejak Lombet mau main warna itu kan? belum Ya. belum 2003 itu belum. Oh, oke. Logbet itu masih labu ori, dakocan, terus apa kepala merah, terus ini ya masih gitulah hijau kepala merah yang masih besar itu masih Lombet impor. warna itu aku kuliah 2011-an. Itu periode kedua. Lutino Nah, itu. jadi gini, di 2003 saya beli itu harga 2,5. Iya. Di 2006 harga lagbet itu 100.000. Artinya udah perbedaan kan, akhirnya dari mahal ke murah. Setelah di 2011 itu setahu saya importer yang ngambil dari Australia, terus dari Afrika itu ya, dari Taiwan, ada namanya itu Pak Haji Asud Kasun. Itu sekarang dia punya PT yang memang fokus pada importer burung. Yang sekarang ini kalau se-Indonesia yang bisa menurunkan indigo, paradis widah, paradis pintel itu ya cuman dia. Sampai hari ini. Nah, dulu dia bawa dari sana di 2010 atau 2011 harganya 550. Jual di pasar. Lagbet loh ya. Dan waktu itu belum ada penilaian lagbet pakai stik, masih teriak. Bahkan di sebagian tempat itu masih dikasih campuran lokal. Nah, akhirnya seiring waktu ada penilaian pakai teriak. Masih panjang ya gitu ya. Terus akhirnya ada poin. Setelah ada poin, sekarang pakai apa itu? Timer lah itu. Stopwatch ya. Ya, terus akhirnya harus turun ya, memang masanya harus turun. Tetapi kalau kita ngitung siklus ya, antara 5 sampai 7 tahun itu pasti naik lagi. Lombet akan naik lagi prediksi Om Sanda. Ya. Dan itu memang sejarahnya begitu. Selalu ada siklus naik turun. Dan sampai percaya enggak yang nggak bisa naik dan turun? Murai batu. Dari dulu ya. Loh, saya dari kecil loh saya tahu dari murai. Kecil ya, murai ya selalu. Jadi sejarah murai seperti apa tuh saya paham. Nah, cuman kalau masalah harga murah dan ininya, ini gimana Om Sanda? itu kan pengertiannya prinsip ekonomi itu kalau udah inflasi, mau gimana lagi coba? Bukan hanya burung loh. Cabai aja kalau inflasi ya kan. Yang tadinya kalau di bulan puasa itu harga 60.000 sampai 100.000, waktu rusak pasar itu 15.000 cuma. Kira-kira murai bakalan seperti Lombet nggak menurut Om Sanda? Artikulasi bakalan sama kayak lagbet itu apa? Jatuh seperti Lombet. Jatuh dalam arti jatuh dan merana ya, maksudnya ditinggalkan. Oh, enggak mungkin. Tapi itu tadi saya bilang, kalau dia harus ada jatuh harga, yaitu prinsip ekonomi Om. Di mana ada barang yang banyak, keinginan belinya sedikit, ya kan jelas harganya murah. Apapun itulah, bukan hanya burung. Murai ini punya keunikan sendiri dari burung-burung yang lain ya Om Sanda ya. Gini Om, kalau kita bicara hobi, orang itu kalau sudah main burung, hobinya mentok. Karena di dalam hobi burung itu ada segalanya. Ada jual belinya. Ada rasa apa ya? Ada kesombongannya lah ya. Masalah harga diri. Wah, seperti itu. Jadi hobi yang komplit. Maka kadang-kadang saya kalau masih ketemu orang burung, dia seneng burung kok masih seneng main perempuan ya. Wah, berarti dia tidak pemain sejati. Ya nanti sampai sama teman-temannya. Kata Om Sanda, kalau dia orang burung kok masih seneng
Iya. bermain yang aneh-aneh, berarti dia tidak pemain Dengar burung anak-anak, sejati dia. Kalau kamu suka main burung, nggak boleh suka main perempuan. Gitu loh. Nggak perempuan, nggak pemain burung sejati kamu. Nah, gitu. Jadi kalau pemain burung itu, kalau memang dia betul-betul pemain burung itu udah komplit. Karena sebenarnya kita mau pelihara burung 3, 10, 20, itu waktunya sama. Iya. Kamu pelihara burung 10, ya sehari kamu urus burung itu. Iya. Pelihara burung 5, ya juga sehari kamu pelihara. Waktu kita habis untuk itu. Jadi kita nggak mikir yang lain. Waktu kita habis untuk pelihara burung kita, hobi kita, dan kita untuk kerja. Udah itu aja. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Anda. Nah, Gimana sih pengaruh terahan ke terotolan menurut oke, Mas Anda? oke. Ya begini, memang tidak ada suatu kepastian bapaknya presiden, anaknya jadi presiden. Betul ya, Oke. betul. Tetapi bisa kemungkinan. Kemungkinan. Apalagi kalau kita bicara silsilah Jawa. Iya. Ya. Orang ningrat. Orang yang punya garis darah biru. Wah, namanya. itu ada. Satu itu. Terus begini Om. Kita dengar nggak ada beberapa atlet luar negeri yang dia nggak punya istri sebenarnya, tapi dia donorkan sperma, itu tahu nggak? Ada beberapa atlet itu ada ya. Anaknya gimana coba? Oh iya, iya. Kan mirip-mirip aja. Iya. Loh, kenapa kok bisa mirip? Saya pelajari betul. Kita bicara di burung aja lah, nggak usah terlalu jadi manusia. Iya. Di Indonesia, lagbet ijo ketemu ijo, keluarnya kobal atau biru. Biru apa namanya? Pastel biru. Mangsi apa itu? Pastel biru kan? Iya, Ijo ketemu ijo, keluarnya Iya. pastel biru. iya. Lah itu buku sejarahnya gimana ceritanya coba? Ya. Itu kalau dari Itu segi, kalau di luar negeri beda. dari segi gen warna mungkin. Ya. Mungkin kakeknya. Oh enggak. gen. Wah, bukan seperti itu. Kita ini kadang-kadang aneh. Iya. Mulai blorok disukai. Padahal mulai blorok itu adalah murai yang jelas kekurangan loh. Gagal gen ya. Burung itu juga begitu. Nah, kenapa kalau kita ibaratkan peternak luar negeri, ijo ketemu ijo, ya jadinya ijo Om. Iya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia memang memanage. Orang luar negeri, orang sana itu memanage sesuatunya. Nutrisinya bagaimana. Nah, kalau kita ini enggak, orientasinya biasanya kalau kita ternak apa? Yang penting produksinya banyak. Iya. Ya enggak? Ya. Akhirnya kita mengabaikan tentang kualitas. Iya. Maka kalau kita mau ternak, apakah terah itu juga bagus? Iya bisa jadi. Karena kalau kita gini, itu juga harus didukung. Saya sering katakan pada teman-teman, kalau kita mau ternak burung, ibaratnya kita membuat satu ekosistem Iya. kehidupan, gitu ya. Semua itu harus tersambung dengan ada include ya, tersambung dari mulai makannya bagaimana, kebersihan kandangnya bagaimana. Ya kan? Orang jangkriknya masih makan tray telur kok mau minta anakannya kayak bapaknya, kan aneh. Air minumnya itu gantinya seminggu sekali pakai filtrasi apa? Ya memang kita lihat air bersih belum tentu suci gitu loh ya. Maka lebih bagus yang ya kita mikir pakai, walaupun hanya pakai tempat apa namanya minum biasa itu, tapi setiap hari diganti. Artinya itu tiap hari baru daripada yang difiltrasi. Nah, itu adalah saya keterangin di tempat teman-teman. Ibaratnya gini, kita mau kalau pingin memang terah bagus, bukan hanya kita berfokus pada jantan. Betina itu kunci di 60% fisik. Betul. Ya. Nanti Jadi betina 60% nurunin fisiknya. fisik 60% tuh. Jadi kalau mau ciptain betina mungkin body gede, cari betina yang body gede. Betul. Ya. Kalau karakter faktornya diturunin dari siapa? Ya keduanya lah, keduanya. 50-50 ya? Tapi kalau di apa namanya, kalau kita gambarannya di teori ya, di Iya. teori itu di pelajaran betina itu ngunci di fisik ya, itu 60%. Jadi secara kesimpulan, jadi ada pengaruh lain ya, seperti perawatan. Iya dong. Jadi- Kan orang ini gini. Iya. Ternak fokusnya jantan. Iya. Akhirnya apa? Orang itu sampai saya gini, ternak murai batu itu lebih mudah daripada ternak kenari. Orang-orang protes dengan saya. Iya. Oh, Mas Anda kok bisa ngomong seperti itu? Coba buktikan. Loh, saya kalau suruh buktikan, saya selalu akan buktikan.
Saya itu kalau nernak burung Om, dari burung random dan burung masih baru, nggak lama, 1 malam aja saya langsung, loh itu ada videonya, ada live streamingnya kok, caranya masukin gimana, ini burung baru. Jodoh ya. Wah. Jadi secara persentase, Nah, setelah berapa persen, perawatan berapa persen untuk menjadikan burung itu supaya Jadi burung bagus. dari trotol ke dewasanya. Menurut Om Sanda, apa saja faktor pendukungnya? Terahnya mungkin berapa persen? yang jelas kalau kita bicara, nggak usah kita bicara persentase lah ya, kita gini. Kalau kamu pengennya jadi sesuatu yang baik, maka kamu harus mulai dengan sesuatu yang baik dan dipelihara dengan baik. Iya. Pasti hasilnya baik. Iya. Itu aja. Jadi kalau kita bicara tentang sistematis, kita ini siapa Om? Betul. Kita bukan Tuhan, ya kan? Itu urusannya pusat, katanya begitu. Itu urusan pusat. Kita ini berusaha. Iya. Kalau kita udah berusaha sebaik mungkin, pusat ACC, oh oke, di WA itu kan, ACC, jadi bagus. Ya enggak? Ya, semua itu urusannya pusat. Iya. Oke, jadi kesimpulannya rawatlah dengan baik trotolan kalian guys. Betul. Karena perawatan adalah kunci utama juga ya Om ya. Dan setelah itu kesabaran yang harus kita Ya. pegang. Karena biasanya orang-orang pastorku kok belum bunyi, Ya, belum gini. birahi. Dia udah nggak sabar, udah Betul. jual upgrade lagi gitu ya biasanya. Jadi kalau kita bicara tadi kan kalau peternakan, sekarang kalau kita bicara tentang mencetak burung. Iya. Ya kalau kita pengen jadi burung bagus itu banyak arti. Iya. Ada burung bagus yang terlalu banyak ribet perawatan. Iya. Ada yang burung bagus itu ya alah rawatan seadanya. Dasar dari burung bagus itu harus ada. Iya. Rawatan itu sebagai pendukung. Nah, gitu loh. Dukung ya. Ya kalau seumpama burung jelek diolah, ya. Kan kadang-kadang saya ini lucu juga orang tanya, Om ada nggak obat untuk supaya suaranya nembus? Ya saya bilang dong, kalau itu ada obat seperti itu, tolong saya belikan, bukan untuk burung, untuk Om Sanda. Biar Om Sanda itu suaranya tinggi kayak Judika, ya kan? Kalau volume itu diturunkan ya? Oh iya dong. Volume itu diturunkan ya. Kalau bapak ibunya volumenya biasa, Ya kita biasanya cuma anak rawatan biasa kita itu untuk menjaga supaya kualitas volume itu tidak menurun. Oke. Gitu. Jadi Tetapi dalam kalau hal merawat trotolan, kesimpulannya terah juga mempengaruhi ya, Betul. Mbak? Terah dan perawatan jadi ya, ya, kesimpulannya. pendukungnya adalah rawatan. Pendukungnya rawatan. Oke. Sampai di sini pertemuan kita bersama Om Sanda. Terima kasih Om Sanda buat waktunya. Sukses selalu buat Om Sanda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Ya. Bye bye.